Baik, kita bertemu kembali di pembelajaran pemrograman dasar di pertemuan yang kedua. Anak didik kami pada pembelajaran ini atau di pertemuan ini kita akan coba membahas kembali tentang struktur algoritma. Di mana di pertemuan yang pertama juga Bapak sudah menjelaskan apa itu pengertian algoritma. Nah, didik kami di sini yang perlu kita ketahui, algoritma itu memiliki 3 struktur dasar. Yang pertama adalah struktur runtunan. Artinya, memang pada dasarnya semua program komputer dibuat berdasarkan struktur algoritma, di mana algoritma itu langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Jadi algoritma runtunan terdiri dari satu atau lebih instruksi yang dikerjakan secara berurutan sesuai dengan penulisan algoritma tersebut. Artinya anak didik kami dalam pembuatan struktur runtunan ini, dalam penyelesaian masalah, dia berurutan, ya, berurutan dikerjakan. Yang kedua adalah struktur pemilihan. Nah, struktur pemilihan ini berarti suatu instruksi dikerjakan jika kondisi terpenuhi. Artinya ketika pilihan itu terpenuhi, maka dia akan dikerjakan. Selama pemilihannya atau yang dipilih itu belum terpenuhi, maka kondisi tersebut tidak dikerjakan. Yang ketiga adalah struktur pengulangan, di mana pada struktur pengulangan ini adalah pekerjaan itu dikerjakan secara berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Artinya sama seperti anak didik kami ketika masuk sekolah, maka anak didik kami akan setiap hari datang ke sekolah, dikerjakan secara berulang-ulang supaya nanti setelah tamat sekolah anak didik kami mendapatkan ijazah. Kurang lebih seperti itu pengulangan ini. Kemudian penyajian algoritma. Penyajian algoritma ini ada 3, ya. Penyajian yang pertama itu adalah penyajian algoritma menggunakan bahasa natural. Ini adalah penyajian dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi biasanya penyajian ini dituliskan dengan kata mulai dan ditutup dengan kata selesai. Nah, contoh penggunaan dari algoritma menggunakan bahasa natural atau dalam bahasa Inggris natural language programming. Yang pertama ada contoh di sini, algoritma membuat kopi. Nah, langkah pertama itu dimulai. Tentu yang kedua, sediakan gelas, sendok, gula, kopi, dan air panas. Nah, yang ketiga, masukkan kopi dan gula ke dalam gelas. Yang keempat, tuangkan air panas ke dalam gelas. Yang kelima, aduk dengan sendok. Maka yang keenam, kopinya selesai. Jadi itulah langkah-langkah dalam bahasa sehari-hari untuk penyajian algoritma menggunakan bahasa natural. Yang kedua, penyajian algoritma menggunakan bahasa visual code atau hampir sama dengan bahasa program komputer. Di sini dikatakan bahwa penulisan visual code sudah dekat dengan bahasa pemrograman, namun sulit dipahami oleh orang yang tidak mengerti bahasa pemrograman. Nah, pada pelajaran ini kita akan coba mengerti bagaimana bahasa pemrograman. Algoritma visual code biasanya sudah menggunakan kata-kata bahasa pemrograman seperti if, output, input, dan sebagainya. Nah, berikut contoh penulisan algoritma visual code. Di sini bagaimana menentukan kasusnya itu adalah menentukan keliling persegi panjang. Yang pertama, kalau algoritma sehari-harinya masukkan panjang, masukkan lebar, nilai keliling adalah X panjang tambah lebar, tampilkan keliling persegi panjang, itu hasilnya. Kalau untuk visual code, yang pertama itu input. Nah, kata input itu sudah merupakan bagian dari bahasa program. Input panjang,
input lebar keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Print keliling. Jadi input print itu sudah merupakan perintah atau sebagian dari bahasa pemrograman. Yang ketiga adalah penyajian algoritma menggunakan flowchart. Di pertemuan pertama Bapak sudah mencoba mengenalkan beberapa simbol dari flowchart dan fungsi-fungsinya. Di sini flowchart itu adalah diagram alir, ya, yang penulisannya algoritma dalam bentuk bagan atau simbol-simbol. Nah, secara umum urutan dasar dalam pemecahan masalah dengan flowchart adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah bagian dari simbol-simbol algoritma dalam flowchart. Perhatikan di sini: start, read, process, write, end. Artinya dimulai, dibaca, diproses, dan hasilnya apa baru selesai. Nah, contoh flowchart di sini menghitung luas persegi panjang. Nah, algoritmanya seperti ini: masukkan panjang, masukkan lebar, hitung luas, panjang kali lebar, cetak luas, nah terakhir seharusnya selesai, kayak gitu. Algoritma pemrogramannya seperti ini, dalam bentuk PHP atau dalam bahasa pemrograman PHP. Seperti ini dia bentuknya, bentuk PHP, baru panjang, string lebar sama dengan 6, kali luas sama dengan panjang dikali lebar. Hasilnya echo itu menampilkan, hasilnya adalah yang ditampilkan itu adalah luas. Maka selesai persoalannya. Berikut adalah bentuknya, bentuk flowchartnya: start, read. Nah, yang dibaca itu adalah panjang dan lebar, yang diproses itu adalah panjang dan lebar, yang dicari itu adalah luas. Maka tampil yang terakhir adalah selesai. Ini adalah penjelasan dalam bentuk flowchart. Nah, anak didik kami di pertemuan yang kedua ini sampai di situ dulu penjelasan tentang struktur algoritma dan penyajian algoritma. Nah, anak didik kami boleh mengerjakan tugas-tugas berikut latihan di pertemuan kedua ini. Nanti boleh dikirim melalui aplikasi yang sudah kita sepakati. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap di rumah, belajar. Salam sehat.